Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Selama waktu seminggu sepekan Tuhan, Kau yang menyertai seluruh kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau telah memberkati kami dengan segala kesehatan. Biarlah Tuhan hari ini Tuhan, sebagaimana ada Tuhan, setiap umat-Mu hari ini untuk beribadah, kami sepakat Kau hadir bersama-sama kami ya Tuhan Yesus. Kami butuh hadirat-Mu, kami butuh kemuliaan-Mu Tuhan buat hari ini Tuhan Yesus. Sehingga ibadah kami itu ada kuasa-Mu Tuhan, ada hadirat-Mu turun Tuhan Yesus, melingkupi di rumah ibadah kami Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, Engkau Tuhan hadir bersama-sama kami untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, dari WL Singer, imam-imam pemusik-Mu Tuhan Yesus. Kami bisa percaya Engkau yang menuntun Tuhan dengan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Sehingga pujian syukur ini Tuhan Yesus, Engkau Tuhan berkenan di hadapan kami Tuhan Yesus. Sehingga kami Tuhan Yesus diperkenankan Tuhan, seluruh kehidupan kami Tuhan Yesus, kekudusan-Mu melingkupi hati pikiran kami Tuhan Yesus. Sehingga ibadah kami Tuhan Yesus dilayani bersama-sama Engkau ya Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan buat Pastor Wiwi Tuhan Yesus, yang percaya dengan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu Tuhan. Kau akan menyingkapi Tuhan dengan firman-Mu. Kau akan menaburkan firman-Mu Tuhan kepada kami ya Bapak. Sehingga ada kuasa firman-Mu Tuhan Yesus. Sehingga firman-Mu Tuhan di kehidupan kami Tuhan, hidup kami diubahkan, selalu meresponi apa yang Kau bicara Tuhan dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Yesus dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Pakai lebih lagi Tuhan Pastor Wiwi Tuhan, dengan pewahyuan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat Pastor Niko Tuhan sebagai kepala sidang kami Tuhan Yesus. Kami merapi dengan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu Tuhan. Kau pakai Tuhan sebagai messenger api Pentekost yang ketiga ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu Tuhan Yesus, Kau berikan kesehatan, kekuatan Tuhan Yesus. Engkau yang akan memberkati gereja GBK Subroto ya Bapak. Biarlah di dalam penuaian kami Tuhan Yesus, harvest now Tuhan boleh terjadi. Api kuasa Roh Kudus Tuhan lebih memanaskan lagi Tuhan Yesus dengan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau akan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus dengan penuaian Tuhan di dalam GB Pademangan maupun di GB Subroto ya Bapak. Kau akan berkati Tuhan. Satukan Tuhan perwakil kami Tuhan atas yang selalu mendukung atas gembala sidang kami Tuhan Bapak Seriko Tuhan Yesus. Biarlah satu tujuan, satu visi misi yang Kau berikan ya Bapak dengan tali kasih-Mu ya Bapak. Diberkatilah hamba-Mu Tuhan Pastor Niko. Diberkatilah juga Tuhan buat hamba-Mu buat Pastor William Tuhan Niko Gembala seluruh Tuhan di dalam pengembalaan CK4 Tuhan. Kami sangat percaya api Pentekost juga Kau akan mencurahkan Tuhan di cabang CK4 Tuhan. Boleh kami melihat Tuhan setiap cabang-cabang akan menuai. Ada harvest now Tuhan. Engkau yang akan mengirimkan jiwa-jiwa Tuhan Yesus dengan visi 10.000 jiwa Tuhan untuk di pengembangan CK4 ya Bapak. Kami sangat percaya Tuhan Yesus, Kau hadir Tuhan Yesus di CK4 Tuhan. Sehingga Tuhan memberi target 30 cabang Tuhan Yesus atas pengembangan CK4 Tuhan. Diberkatilah Tuhan Yesus hamba-Mu Tuhan Pastor Willy atau seluruh pengerja-pengerja ya Bapak. Terima kasih Tuhan, yang berdoa juga Tuhan untuk gembala kami kasih Tuhan ini pada mangan Tuhan Pastor Hengki beserta Ibu Gembala Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Engkau akan memakai hamba-Mu Tuhan Yesus sebagai leadership kami Tuhan. Kami hanya minta kekuatan pengurapan-Mu Tuhan Yesus, sehingga boleh kami kuat teguh Tuhan Yesus untuk menghadapi di dalam untuk penuaian kami Tuhan Yesus. Untuk 5.000 jiwa Tuhan, pasti Tuhan tergenapi Tuhan Yesus dengan visi kami ya Bapak. Biarlah Tuhan Yesus, biarlah boleh terwujudkan Tuhan per 50 per month Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa boleh hadir Tuhan Yesus, sehingga bangku-bangku yang kosong Tuhan Yesus, Engkau akan mengirimkan jiwa-jiwa Tuhan Yesus untuk di GB Pademangan ya Bapak. Diberkatilah ya Tuhan Yesus GB Pademangan. Berkati juga seluruh pekerjaan, usaha, serta anak-anaknya, hamba-Mu Tuhan Pastor Regi. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai di seluruh aspek keluarganya Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat bangsa negeri kami Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami Tuhan. Pulihkan terus bangsa kami Tuhan. Kau yang menuntun dengan tiang apinya kawan-Mu Tuhan untuk menuju bangsa kami Indonesia emas, Indonesia unggul ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan melawat bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau yang akan merestorasi, Engkau akan bertransformasi bangsa kami ya Bapak. Sehingga Tuhan hadirat-Mu, kemuliaan-Mu ada di bangsa kami Tuhan Yesus.
Kami butuh Tuhan hikmat yang berintegritas Tuhan, hikmat yang takut akan Kau Tuhan, atas kepemimpinan di bangsa kami Tuhan, atas presiden kami, wapres kami, menteri kami, gubernur kami, bupati kami, seluruh pejabat Tuhan yang sudah Kau percayakan dan sudah Kau pilih Tuhan Yesus atas kepemimpinan bangsa kami Bapa, sehingga untuk menjalankan roda-roda pemerintahan Tuhan takut akan Kau Tuhan dengan adil dan jujur Tuhan, untuk mensukseskan Indonesia maju ya Bapa. Diberkatilah bangsa Indonesia Tuhan, diberkatilah juga Tuhan untuk bangsa umat kesayangan-Mu, bangsa Israel Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menuntun Tuhan bangsa umat kesayangan Tuhan, sehingga bangsa Israel Tuhan, umat-Mu Tuhan berkemenangan di dalam Kau Tuhan, maupun seluruh yang ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan bernegara Israel Bapa. Kau yang meluputkan, Kau menjaga ya Bapa. Diberkatilah bangsa umat kesayangan-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah kami, setiap umat-Mu hadir hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami buka hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Boleh kami datang Tuhan mempersembahkan yang terbaik, membawa korban syukur di hadapan-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami bawa Tuhan, korban syukur Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Di mana kami menyenangkan hati-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami pulang membawa sorak-sorai dan berkas-berkas berkat yang dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, sesuai tuntunan yang diterima oleh gembala kita, tahun 2025 adalah tahun penuaian, the year of harvest. Namun penuaian tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang penuai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai syarat untuk menuai. Matius 4 ayat 19 menuliskan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Hal ini merupakan panggilan Tuhan Yesus untuk semua orang percaya, yaitu mengikut Yesus dan menjadi penjala manusia melalui pemberitaan Injil keselamatan, melalui perkataan dan perilaku kita yang baik, sehingga jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Menarik karena dalam bahasa aslinya kata kujadikan adalah poieo, yang artinya to make ready atau to prepare. Kata ini menunjukkan bahwa sebelum orang percaya diutus untuk menjala manusia, Tuhan Yesus akan memperlengkapi mereka terlebih dahulu sampai mereka siap. Dia menetapkan syarat bagi orang-orang pilihannya untuk melakukan pekerjaan ini. Syarat untuk menuai yang pertama adalah hidup suci. Filipi 2 ayat 15-16a menuliskan, supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Saudara, Tuhan melihat sampai kedalaman hati, sedangkan manusia cenderung melihat apa yang nampak dari luar. Bagaimanapun fasihnya kita memberitakan Injil, orang-orang akan melihat bagaimana kehidupan kita. Apakah hidup kita selaras dengan firman yang kita beritakan atau tidak? Saat orang memandang cara hidup kita selaras dengan firman Tuhan, berbeda dengan cara hidup dunia, maka mereka akan percaya akan pemberitaan kita dan akhirnya mau menerima Yesus. Syarat untuk menuai yang kedua adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 5 menuliskan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Banyak orang percaya kepada Roh Kudus tetapi sedikit yang menyediakan tempat baginya dalam kehidupan mereka. Ketika Roh Kudus bergerak, orang percaya baik pria maupun wanita akan bernubuat. Dari yang muda sampai yang tua akan mendapat mimpi dan penglihatan. Mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan bergerak melalui orang percaya yang mempersiapkan diri mereka sesuai dengan firman-Nya. Nah, bagaimanakah persiapan orang percaya untuk diberdayakan Roh Kudus? Orang percaya harus dimeteraikan Roh Kudus. Ketika seorang percaya kepada karya keselamatan Tuhan Yesus di kayu salib, maka orang tersebut dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan. Roh Kudus mulai berdiam di hati orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu dibaptis Roh Kudus.
Baptisan Roh Kudus bukanlah untuk keselamatan, tetapi pemberdayaan dari Roh Kudus untuk melengkapi orang percaya bagi pelayanan. Baptisan Roh Kudus terjadi sebagai penggenapan janji Tuhan kepada murid-muridnya. Baptisan Roh Kudus memberdayakan mereka menjadi saksinya. Roh Kudus memberikan kemampuan, keefektifan, keefisienan dalam kesaksian mereka. Jadi baptisan Roh Kudus sejatinya diberikan untuk pemberitaan Injil. Gereja Betel Indonesia meyakini bahwa tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah berbicara dalam bahasa roh. Dan kemudian dipenuhi Roh Kudus. Pemenuhan Roh Kudus terjadi ketika seseorang membangun keintiman dengan Roh Kudus melalui doa, pujian dan penyembahan hari demi hari dan menghasilkan buah Roh Kudus. Syarat untuk menuai yang ketiga adalah bersedia diutus. 2 Korintus 5 ayat 18-20 menuliskan, semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Pendamaian merupakan pemulihan hubungan orang berdosa ke dalam persekutuan dengan Allah yang diterima melalui iman dan pertobatannya dalam Kristus. Tuhan sudah mendelegasikan otoritas kerajaan Allah di bumi melalui gerejanya. Gereja telah dipercayakan sekaligus bertanggung jawab atas pelayanan pendamaian, membawa semua orang untuk diperdamaikan dengan Allah. Kita sedang berada di dalam masa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di akhir zaman ini. Waktu Tuhan selalu tepat untuk penuaian jiwa. Tetapi tanggung jawab dan kesiapan seorang penjala manusia sangatlah penting untuk penuaian jiwa. Sekarang saatnya kita bergerak sebagai seorang penuai. Bersiaplah, harvest now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Masih kuat memuji Tuhan? Masih ya. Yang haus boleh minum. Yesus aku percaya. Boleh sama-sama kita bilang Yesus aku percaya ya. 1, 2, 3. Yesus aku percaya. Percaya dia memulihkan, dia menyembuhkan. Amin. Sama-sama. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Kau pulihkan semua mujizat di dalam hidupku. Dia Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Amin. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Kau pulihkan semua mujizat di dalam hidupku. Siapkan setiap kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Sumber kekuatan kami, sumber kedamaian kami, sumber sukacita kami. Ku
lagu yang baru saja kami naikkan itu adalah pernyataan tentang kehidupan kami, bahwa sesungguhnya apapun yang ada di dalam kehidupan ini adalah karena Engkau. Engkau begitu baik, Engkau begitu peduli, Engkau begitu mengasihi kami semua. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang tidak pernah mau membiarkan kami berjalan sendiri di dalam dunia ini. Bapa, terima kasih buat pagi ini, buat yang saat-saat yang indah seperti ini. Kalau pada saat ini kami semua anak-anak-Mu boleh datang berkumpul di tempat ini, boleh datang untuk bersujud, menyembah dan bersekutu denganmu. Kami percaya setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan itu telah menyukakan hati Tuhan. Dan saatnya kami akan duduk diam seperti Maria. Kami ingin mendengarkan nasihat-Mu, kami ingin mendengarkan teguran-Mu, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, telinga kami sebagai telinga mulut yang baik, yang selalu siap untuk ditegur, selalu siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan Kau taburkan di hari ini. Berfirmanlah buat kami Bapa. Ya Allah Roh Kudus, kuasailah seluruh ruangan ini, kuasailah seluruh hati dan pikiran kami, berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, dan urapi juga hamba-Mu ini, supaya hanya kebenaran isi hati Tuhan saja yang boleh disampaikan di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya boleh katakan amin. Shalom semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Ini banyak malaikat Tuhan ya hari ini di sini. Silakan duduk saudara. Besok baru kita akan lebaran ya. Lebaran hari ini nggak jadi ya. Lebaran mulai hari Senin. Jadi nggak heran kalau di mana-mana anak-anak Tuhan juga banyak ikut lebaran. Gereja banyak kosong. Termasuk di gereja saya tadi pagi separuh hilang pada jalan-jalan. Saudara, hari ini saya ingin bicara sesuatu hal yang sederhana. Nasihat Tuhan, perintah Tuhan yang sederhana, yang seringkali lalai dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Kita buka dulu dari nats pembimbingnya, itu dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya akan bacakan buat saudara-saudara semua ya. Firman Tuhan katakan seperti ini. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Saya ulangi, mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Amin. Saudara, saya mau tanya, mengucap syukur itu sulit nggak sih? Sulit atau mudah? Sulit. Yakin? Sulit mudah. Sulit. Ini jawaban yang paling banyak. Paling banyak itu jawabnya sulit-sulit mudah Pak Pendeta. Tergantung katanya. Biasa kalau saya tanya gini, ada pro kontra tuh. Ada yang bilang sulit Pak. Sulit Pak Pendeta. Ada yang bilang, oh gampang Pak Pendeta mengucap syukur. Tapi yang paling banyak ya Pak Gembala yang ngomong. Sulit-sulit gampang. Tergantung Pak Pendeta. Tergantung apanya? Ya tergantung keadaan kita. Kalau keadaan kita lagi oke-oke aja, lagi seneng-seneng aja, bisnis lancar, terus kita dagang laku keras, hubungan sama pacar lagi mesra-mesranya, bos kita baik-baik, lagi mood, lagi seneng-seneng aja, gampang ucap syukur. Tapi Pak Pendeta, kalau kita lagi runyam, lagi hongyam, waduh, bisnis lagi sepi, udah itu kena tipu, dagang laler aja nggak ada yang datang, ketemu pacar bukannya mesra-mesraan, tiap kali ketemu berantem melulu, susah rasanya mengucap syukur. Bener ya? Bener seperti ini. Ini kenyataan, ini realita hidup. Bukan hanya orang dunia yang berkata seperti ini, tapi anak-anak Tuhan juga berkata seperti ini. Kalau kita lagi seneng, kita lagi oke-oke aja, gampang mengucap syukur, kamsia Tuhan, oh you are great, you are luar biasa Tuhan. Tapi kalau lagi susah, boro-boro. Tapi nggak seperti itu. Firman Tuhan katakan nggak seperti itu. Ini yang saya katakan. Kita akan belajar sesuatu hal yang sederhana, yang Tuhan nasihatkan, Tuhan perintahkan. Tapi terkadang sama anak-anak Tuhan tuh suka lalai dilakukan. Apa itu? Yang mengucap syukur. Tapi saya ada sedikit berasa nggak enak sih sama
lagu tadi adek nyanyiin. Apa lagunya tuh? Yang bersyukur. Ku mau tetap bersyukur. Iya, saya ngajarin itu, tapi lagunya udah bilang kita harus mau tetap bersyukur. Jadi ya tapi nggak apa-apa, saya udah persiapkan firman ini. Ini yang ada dalam kehidupan kita. Saya pun nggak munafik. Saya nggak munafik. Terkadang di dalam keadaan susah itu agak sulit mengucap syukur. Tapi sulit mengucap syukur bukan berarti tidak mau mengucap syukur. Pernah satu kali ya, saya pelayanan di salah satu persekutuan doa di kantor hari Jumat biasanya. Waktu itu saya bicara tentang mengucap syukur juga. Setelah saya selesai bicara mengucap syukur, saya pulang, saya jalan ke mobil, dianterin, ditemenin sama pemimpin persekutuan doa itu. Waktu di jalanan ke mobil, pemimpin persekutuan doa itu bilang begini, Boksu, saya dipanggil Boksu sama dia. Orang lain nggak pernah panggil saya Boksu. Boksu, kalau kayak teman saya itu gimana Boksu? Saya tanya, emang kayak teman kamu itu gimana? Dia bilang begini, teman saya itu kerja di sini seumur hidup. Semua gaji dia tabung, insentif dia, bonus dia, semua dia tabung. Terus dia di luaran ada ya mungkin bisnis kecil atau penghasilan lain, semua dia tabung. Dia tabung itu tujuannya untuk hari tuanya, masa depannya. Jadi ketika dia pensiun, dia udah punya tabungan, kekumpul sampai 2M. Saudara pernah lihat duit 2M? Belum, sama, saya juga belum. Kapan-kapan kita ke Bank Indonesia. Kekumpul 2M Boksu. Terus gimana? Waktu dia mulai pensiun Boksu, nggak berapa lama, itu uang 2M raib. Uang 2 miliar yang dia kumpulin untuk masa tuanya, raib hilang. Lah kok bisa begitu? Saya bilang, dia kena tipu main Bitcoin Boksu. Terus, ya kalau menurut Boksu gimana tuh Boksu? Saya ngerti pertanyaan dia. Maksudnya kehilangan 2M harus nggak mengucap syukur saat itu? Harus nggak saudara? Harus. Yakin? Yakin? Saya bilang begitu. Ya kalau dia anak Tuhan, dia mengerti firman Tuhan, dia tahu perintah Tuhan, dia harus mengucap syukur. Saya tahu jawaban kita ini, jawaban Pak Hengki, jawaban Ibu, kita bilang harus mengucap syukur. Itu bisa banyak timbul pertanyaan loh, pikiran dalam orang yang ngedenger. Benar. Orang bisa pikir ngomong begini, lu pendeta, lu enak ngomong, ngucap syukur, kehilangan 2M harus ngucap syukur. Iya ngucap syukur, lu enak ngomong. Coba lu sendiri. Kalau lu yang seperti itu, kalau kamu sendiri yang kehilangan 2M saat itu, tabungan buat masa tua nih supaya kita nggak kerja lagi, hilang begitu aja. Apakah kamu tetap mau mengucap syukur? Kira-kira orang bisa timbul pikiran begitu? Pasti bisa. Mungkin di sini juga ada yang timbul pikiran begitu. Saya bilang dia harus tetap mengucap syukur. Orang timbul pikiran seperti itu, saya bilang, saya pernah ngalamin hal seperti itu. Bukan cuma 2M. Dulu tahun 96 saya pernah kalah. Itu kalau saya total kurs dolar, itu hampir 1 juta dolar. Saya pernah kalah. 1 juta dolar. Itu kalau sekarang kurs 1 juta dolar itu nilainya berapa itu? Kali berapa? Dolar? 16.500, hampir 16 M. Waktu itu saya hancur, benar-benar hancur. Kantor kejual, rumah kejual, mobil kejual. Sampai saya tinggal di kontrak rumah kecil. Ini masih lebih gede. Saya pernah seperti itu. Bisa nggak saya mengucap syukur waktu itu? Bisa nggak? Sulit, jujur sulit. Tapi sulit, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, bukan berarti kita nggak bisa mengucap syukur. Mengucap syukur itu bukan bisa atau enggak, mau atau enggak bagi saya. Kalau kita mau mengucap syukur, mau mengikuti perintah Tuhan, apa yang Tuhan katakan, kita pasti bisa mengucap syukur. Tapi kalau kita memang dasarnya udah nggak mau mengucap syukur, walaupun kita cuma sakit kepala, pilek, kita nggak bisa mengucap syukur. Kita dikasih duit cetiau, kasih duit catiau, kalau nggak mau mengucap syukur, enggak, kurang gede Tuhan.
Benar. Ini realita. Terkadang Tuhan perintahkan hal yang sederhana loh. Bukan sesuatu yang aneh kalau Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal. Memang orang-orang dunia suka katakan, aduh Tuhan, orang Kristen tuh suka kelewatan. Udah jatuh ketimpa tangga, masih disuruh mengucap syukur. Itu kan kalau orang dunia bilang goceng kan. Udah lagi susah-susahnya tetap mesti bilang amsyad, tetap mesti bilang mengucap syukur sama Tuhan. Tapi Tuhan bukan kurang kerjaan. Allah kita, Yesus kita bukan Allah yang kurang kerjaan, yang suka nyeksa anak-anaknya, udah ketipu, udah kena bohong suruh mengucap syukur, bukan. Pasti ada maksud Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan itu gak pernah salah dalam hidup kita. Tuhan itu selalu baik. Sekarang saya ingin mengajak saudara-saudara untuk belajar memandang dari sudut Tuhan, dari sudut kebenaran firman Tuhan. Kenapa sih Tuhan harus selalu memerintahkan kepada kita, kamu tetap harus mengucap syukur, bukan cuma dalam keadaan senang, dalam keadaan menghadapi masalah kamu harus tetap mengucap syukur. Saudara, ada beberapa alasan yang memang ini adalah alasan bagi anak-anak Tuhan. Nomor satu, kenapa kita harus tetap mengucap syukur di tengah kita menghadapi masalah? Nomor satu, karena masalah itu, persoalan yang kita hadapi sekarang itu tidak akan pernah menenggelamkan diri kita. Ini bukan saya yang katakan, ini Tuhan yang katakan. Ini janji firman Tuhan untuk kita. Persoalan kita itu nggak bakal pernah menenggelamkan kita. Saudara perhatikan, di dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan katakan seperti ini. Saya bacakan saja. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini bukan saya yang ngomong, firman Tuhan. Allah yang katakan sendiri loh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Tuhan bilang, masalah apa yang kamu hadapi? Persoalan apa yang kamu hadapi? Tuhan bilang, itu biasa. Itu masalah biasa yang gak bakal melebihi kekuatan manusia. Masalah biasa. Sebab Allah itu setia. Allah itu setia kepada siapa? Maksudnya setia kepada apa? Allah itu setia kepada firman-Nya, kepada apa yang Allah janjikan, kepada apa yang Allah ucapkan. Karena itu dikatakan, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini yang dimaksudkan Allah setia. Sebelum pencobaan itu datang, masalah itu datang menimpa kita, Allah sudah tahu, Allah sudah melihat. Ini kira-kira masalah ini kalau kena ke anak gua si ini, dia kuatnya menanggungnya. Kalau Allah rasa itu nggak kuat, saya nggak mungkin menanggungnya, itu nggak bakalan jatuh ke saya. Tapi kalau begitu Allah lihat, oh, si Wiwi bisa nanggung, Allah izinkan itu terjadi. Allah itu udah tahu kapasitas kita masing-masing, kemampuan kita masing-masing dalam menanggung persoalan, dalam menanggung masalah. Karena itu nggak sembarangan masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ini sangkan nih. Jadi kalau saudara saat ini nggak sedang ngadepin masalah persoalan, aduh kayaknya saya nggak bisa Tuhan, ini terlalu berat buat saya. Itu lebay, kelebihan. Karena Tuhan jauh lebih tahu daripada diri kita sendiri. Dan satu hal lagi yang lebih hebat yang Tuhan janjikan adalah pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Waktu kita dapat masalah, Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan nggak diem paku-paku tangan kita. Rasain tuh, lu jalanin dan lu lewati sendiri. No, Dia akan turun tangan. Dia akan berikan jalan keluar. Dia akan berikan pertolongan sehingga kita bisa melewati masalah itu. Ini yang saya katakan, bahwa masalah atau persoalan apapun yang kita hadapi itu tidak akan pernah menenggelamkan kita. Karena itu kita patut untuk mengucap syukur. Patut mengucap syukur.
masalah yang saya hadapi, yang bisa saya jalani, belum tentu Pak Hengki bisa jalan. Masalah yang Pak Hengki hadapi, walaupun kelihatannya ringan, belum tentu saya sanggup hadapi. Karena itu Tuhan nggak pernah salah dalam mengizinkan masalah atau persoalan terjadi dalam hidup kita. Saudara, saya lupa pernah saksikan di sini apa enggak. Tahun 2022 bulan April, satu orang dokter ngomong begini sama saya. Setelah saya bawa hasil lab ini juga terjadi karena kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan atas hidup saya. Mungkin kapan waktu saya saksikan. Dokter ini baca hasil lab saya, dia ngomong begini, Pak Wiwi harus segera diopnam. Kalau bisa nggak usah pulang, langsung diopnam paling nggak 2-3 hari lah. Nanti pada waktu Pak Wiwi diopnam, ya pertama kali yang akan saya lakukan, saya akan transfusi darah, paling nggak 2-3 kantong. Setelah saya transfusi darah, bersamaan dengan transfusi darah itu, racun dalam tubuh Pak Wiwi akan saya bunuh. Setelah selesai saya melakukan ini, mungkin hari kedua atau hari ketiga, hari berikutnya, Pak Wiwi akan saya bawa ke kamar operasi. Ngapain dong? Saya akan dodet lehernya. Ini bahasa saya dodet. Saya akan operasi lehernya. Nanti akan saya pasangin CDL. Saudara tahu CDL? Bahasa kedokteran. CDL itu selang 2 biji. Selangnya segede selang akuarium. Saya akan sambung dari leher Pak Wiwi sini. Sebelah kiri, sebelah sini. Nanti saya akan sambung keluar panjang sampai segini, 30 cm lebih. Ada 2. Satu tutupnya biru, satu tutupnya merah. Saya akan sambung itu, Pak Wiwi. Itu fungsinya satu untuk keluar darah, satu lagi untuk masukin darah. Jadi mulai saat ini Pak Wiwi harus cuci darah. Saya divonis harus cuci darah. Saudara, saya saat itu dalam keadaan sehat-sehat. Saya berasa badan saya sehat-sehat saja. Karena seminggu sebelumnya saya masih repot sama orang gereja. Saya datang ke dokter gitu bukan karena keluhan itu ini, karena ngelihat hasil lab saya, kayaknya banyak merahnya nih, jadi saya laporan. Laporan ternyata dokter itu ngomong begitu sama saya. Kalau saudara dalam keadaan sehat dibilang harus cuci darah, syok nggak? Kaget nggak? Kaget. Masalah nggak buat saudara? Masalah. Kalau udah sekali cuci darah seumur hidup. Sama buat saya juga. Ya Tuhan, ini masalah. Masalahnya bukan cuma kesehatan saja. Masalahnya itu banyak. Saya bilang, waktu dokter ngomong Pak Wiwi harus opnam di sini 2-3 hari paling enggak. Itu udah masalah buat saya. Masalahnya apa? Dokter ini ngomong opnam itu urusannya sama apa? Sama apa? Dokter bilang mesti transfusi darah 2-3 kantong. Itu urusannya sama apa? Duit, 1 kantong darah udah berapa duit? Selesai itu katanya, yuk kita ke kamar operasi. Kamar operasi itu urusannya sama duit. Itu kamar paling mahal tuh. Hotel aja kalah mahalnya sama dia tuh. Udah itu saya harus dioperasi, urusannya sama duit. Padahal saat itu, sejak COVID, bisnis saya hancur. Saya lagi nggak ada duit. Masalah bukan sama saya. Masalah bertubi-tubi. Bertubi-tubi, bener-bener. Bisa nggak saya mengucap syukur saat itu? Sulit. Saya mesti jawab jujur, sulit. Tapi saya katakan, sekalipun sulit seperti apa, bagi saya mengucap syukur, masalahnya bukan bisa atau enggak, mau atau enggak. Camkan ini. Mengucap syukur itu bukan bisa atau enggak, sulit atau enggak, masalahnya mau atau enggak. Tetap mengucap syukur. Jujur saya nangis, saya pulang di mobil sama istri saya. Saya bilang ke Tuhan, saya ingat firman Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Sekarang saya mengucap syukur Tuhan, walaupun saya nggak tahu alasannya kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam hidup saya, tapi saya tetap belajar taat. Saya mengucap syukur. Tapi saudara, yang saya mau saksikan di sini, firman Tuhan ini, janji Tuhan ini, pencobaan-pencobaan itu tidak akan menenggelamkan kita. Itu nyata dalam hidup saya.
Firman Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Saya udah ngebayangin, aduh gua lagi gak punya duit. Ini bukan urusan cetiau motiau. Ini urusan puluhan juta. Gimana gua mau keluar dari rumah sakit nanti? Kan malu kalau sampai ada rame di WA grup. Itu ada pendeta satu tuh ganteng gak bisa keluar dari rumah sakit. Gara-gara gak bisa bayar. Malu kan? Tapi itu gak pernah terjadi, saudara. Jujur saya katakan gak pernah terjadi. Karena rupanya Tuhan udah menyiapkan duit itu jauh-jauh sebelumnya yang saya gak tahu. Itu mobil yang saya mau jual gak laku-laku. Itu memang Tuhan siapin buat saya keluar dari rumah sakit. Waktu saya mau keluar dari rumah sakit saya masih bingung. Mau gimana ini yang bayarnya besok atau lusa dan tiba-tiba mobil yang udah diiklanin sebulan 2 bulan lebih, yang udah mati tuh iklan, ada orang telepon, "Pak, mobilnya mau dijual ya, Pak?" Saya bilang, "Iya, mobil pickup saya mau dijual." "Ah, mau jual berapa, Pak?" Saya bilang, "Harga sekian." Berapa puluh juta gitu, harga sekian. "Bisa kurang dikit nggak, Pak?" "Ya dikit boleh lah." "Ya udah, Pak, saya beli." Dia bayar tunai. Ini loh, cara Tuhan tuh luar biasa. Saya nggak pernah kepikiran sedikit pun itu mobil bisa laku, karena udah 1-2 bulan lebih saya udah nggak pikirin itu mobil bisa laku begitu aja. Firman Tuhan ini nyata loh. Lalu bagaimana saya hidup dengan cuci darah? Sekali cuci darah itu hampir mau tiaw. Seminggu saya 2 kali sampai sekarang. Itu kalau saya harus keluar duit, mau berapa duit saya siapin. Habis semua, rumah juga bisa dijual. Tapi cara Tuhan tuh luar biasa. Pertama, kedua saya bayar cuci darah, tapi ketiga dan selanjutnya Tuhan udah siapin jalan itu. Orang ngajarin istri saya, "Lu lewat BPJS begini. Itu jalan kayak Tuhan buka. Nggak ada sulitnya sama sekali, kayak Tuhan buka bener-bener. Tahu-tahunya yang ketiga saya, ya udah mulai cuci darah. Dan saya pikir, aduh Tuhan, gimana saya ngadepin hidup? Setiap Senin Kamis saya harus cuci darah. Tapi ternyata semua berjalan dengan baik. Saya oke-oke aja, semakin saya cuci darah istilahnya saya semakin sehat. Ini yang Tuhan lakukan. Firman ini ya dan amin, saudara. Jadi saudara, saya sengaja saksikan ini bukannya bilang, "Wah, si Wiwi hebat, lu bisa begini." Bukan. Saya mau tunjukkan kalau Allah itu penuh kasih. Allah itu luar biasa. Kalau Allah katakan mengucap syukur, saudara mengucap syukurlah. Karena Allah gak mungkin biarkan kita tenggelam dalam persoalan itu. Ini nomor 1, saudara. Lalu nomor 2, kenapa sih kita harus mengucap syukur? Alasannya apa sih? Di tengah kita ngadepin masalah, persoalan. Nomor 2, saudara. Karena di balik setiap kesulitan atau di balik setiap masalah yang kita hadapi, terkadang Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang baik buat kita. Ingat saudara-saudara, ini harus kita ingat seumur hidup. Tuhan itu nggak pernah punya rencana yang jahat buat kita. Tuhan itu nggak pernah punya rencana yang buruk, yang mau ngejatuhin kita, yang mau bikin kita mampus istilahnya. Nggak ada. Tuhan itu selalu punya rencana yang baik di dalam hidup kita. Di dalam Yeremia 29 ayat 11, itu firman Tuhan katakan seperti ini. "Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. This is promise. Ini janji Tuhan. The God's promise. Saudara pegang. Tuhan gak punya rencana sedikit pun untuk menjahatin kita. Kalau kita punya masalah, kita punya persoalan, kita menghadapi sesuatu yang rumit dalam hidup ini, itu adalah dunia. Tapi itu bukan rencana Tuhan yang jahat. Bahkan di balik itu, terkadang ada masalah, ada persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan tuh telah menyiapkan sesuatu yang baik buat kita. Sesuai dengan janjinya, sebab Allah itu setia. Rencananya selalu baik. Saudara ingat gak? Ada satu lagu lama kata-katanya begini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi
kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Mu. Ini yang ingin saya katakan. Terkadang Tuhan izinkan satu masalah terjadi karena Tuhan punya satu rencana yang jauh lebih besar, jauh lebih baik dari yang akan kita dapati. Mau contohnya? Saya belum lama ini, saya ada baca tentang kesaksian-kesaksian orang yang selamat dari peristiwa 9/11. Saudara ingat peristiwa 9/11? Itu peristiwa waktu Amerika, New York, Menara Kembar tuh, World Trade Center yang dihantam sama pesawat, bam, hancur. Itu yang mati ribuan, itu yang mati banyak. Tapi ada beberapa orang yang selamat. Saudara tahu nggak, mereka selamat karena apa? Karena mereka ada masalah. Ada masalah. Saya baca ada satu orang, dia kesaksian. Iya, waktu hari itu saya mau berangkat kerja, baju saya ketumpahan kopi sama anak saya. Mungkin ini perempuan kali kalau nggak salah, saya lupa. Ketumpahan kopi sama anak saya. Waktu udah mepet mesti berangkat kerja. Itu kan kalau namanya ketumpahan kopi kan pasti lengket. Jadi saya harus buka baju, saya harus lap-lap bersihin badan saya mesti ganti baju lagi. Udah itu saya mesti bersihin anak saya, ganti baju anak saya mesti lap-lap, rapiin meja segala macam. Ini kan namanya masalah. Dia mau berangkat kerja, dia udah telat. Kalau telat kerja, masuk ke kantor pasti dipotong gaji, duit makan. Masalah kan? Kira-kira waktu dia ketumpahan kopi, ngedumel nggak? Marah-marah nggak? Waduh, ini anak ada aja nih. Macem-macem aja pakai numpain kopi segala macem. Marah-marah kan? Kesel kan? Masalah kan? Tapi coba, begitu dia sampai ke nyetir, nyampe ke kantor, lihat itu bangunan udah hancur. Kira-kira gimana? Dia nggak tahu waktu dia lagi marah-marah, waktu Tuhan izinin masalah terjadi dalam hidupnya, Tuhan sedang merendah sesuatu karya yang agung mulia. Tuhan lagi menyelamatkan hidupnya. Ini yang ingin saya tunjukkan. Karena Tuhan izinin sesuatu masalah kecil terjadi, tapi tujuannya adalah sesuatu yang luar biasa yang akan Allah berikan. Jadi saudara mesti ingat ya, dari cerita ini, lain kali kalau ada anak mau numpain kopi, ketawa aja, oh Tuhan lagi buat sesuatu gitu. Ada yang selamat karena apa? Karena jalanan macet. Dia bilang seumur hidup saya pergi ke kantor lewat jalanan itu, nggak pernah macet sama sekali. Tapi kali ini macetnya gila-gilaan, sampai saya ngerti itu ada apa itu macet. Kira-kira waktu dia macet marah-marah nggak? Marah-marah, waktu udah telat pasti potong gaji. Ngomel-ngomel nggak? Tapi coba begitu dia nyampe ke kantor, dia lihat itu gedung udah nggak ada. Kira-kira gimana? Aduh, kalau tadi gua nggak macet, pasti gua udah dapat jatah di sana. Ya. Tuhan mau menolong kita, Tuhan mau menyelamatkan kita, Tuhan mau memberikan sesuatu yang lebih besar buat kita. Terkadang lewat satu masalah kecil. Jadi bapak-bapak, kalau di jalanan ketemu macet, jangan marah, senyum aja, karena Tuhan lagi berikan sesuatu yang baik. Ini loh, sama seperti saya. Awalnya saya divonis cuci darah. Saya shock, saya sedih, saya nangis. Karena saya bilang sama istri
saya belum siap buat ninggalin kamu. Anak saya 3 belum kawin. Saya kalau bisa temenin kamu sampai tua, sampai urusan kita selesai, sampai anak-anak kita udah menikah semua, saya baru mau kembali ke Bapak. Saya bilang, saya nggak tahu waktu saya berapa lama lagi. Cuman saya minta izin sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan berkenan, biar saya bisa menemani istri saya menyelesaikan masalah yang ada di dunia ini. Saya cuma bilang begitu. Nggak ada alasan untuk saya katakan mengucap syukur. Tapi setelah saya analisa omongan dokter, saya bilang, ya ampun Tuhan, ini Tuhan suruh saya cuci darah karena Tuhan lagi menyelamatkan hidup saya. Dokter itu kenapa suruh saya opnam sekarang? Suruh saya segera cuci darah secepatnya. Dokter itu bilang, Pak Wiwi ini seperti orang yang lagi bawa mobil di jalan tol dengan kecepatan 100 lebih yang lagi ngantuk berat. Jadi kapan waktu pun bisa slip, blok, hancur. Pak Wiwi kapan waktu aja bisa kena serangan jantung mendadak. Kapan waktu aja bisa koma mendadak. Kapan waktu saja bisa stroke mendadak, bahkan bisa meninggal mendadak. Gak ada yang tahu. Karena badan Pak Wiwi sebenarnya lagi dalam keadaan bahaya. Saya tahu nggak keadaan badan saya dalam keadaan bahaya? Nggak tahu. Oke aja kok, baru habis retret kok, makan masih banyak kok, masih sehat kok. Tapi itu yang Tuhan lakukan. Tuhan sayang sama saya. Tuhan mau perpanjang hidup saya. Tuhan masih ingin pakai saya untuk datang ke tempat ini hari ini. Karena itu Tuhan izinin masalah itu terjadi. Cuci darah itu terjadi. Di situ begitu saya tahu, saya ada. You are great, Lord. Kamu Allah luar biasa. Jadi jangan pernah berpikir masalah itu adalah karena Tuhan lagi sakit hati dengan saya. Tuhan lagi kesel nih, ngasih saya masalah, ngasih saya persoalan. No, Tuhan selalu baik. Di balik masalah yang Tuhan izinkan, terkadang Tuhan menyembunyikan sesuatu yang luar biasa buat kita. Itu yang nomor 2. Lalu nomor 3, udah setengah 12, perlu kita mulai 8. Nomor 3 saudara, apa alasan kita di tengah masalah yang kita hadapi, kita harus tetap mengucap syukur. Karena Allah tetap pegang kendali. Allah kita jauh lebih besar dari segala masalah, segala persoalan, segala hal apapun yang kita hadapi. Taunya dari mana Pak Pendeta? Jangan cuma ngomong aja begitu. Kita bisa lihat dari kedatangan Yesus dalam dunia ini. Apa yang gak bisa dilakukan oleh Yesus? Apa yang gak bisa diperbuat oleh Yesus? Semua yang Yesus lakukan adalah sesuatu yang di luar akal sehat. Orang lumpuh, jangan. Orang buta, lihat. Bukan pakai kedokteran di keker itu. Cukup buang ludah, Yesus cuma begini-gini aja. Melihat. Orang bisu, cukup dikorek-korek aja. Bahkan orang mati, angin topan, diam. Apa yang gak bisa Yesus lakukan? Ini udah menunjukkan bahwa Tuhan kita, Allah kita melebihi dari segala masalah, persoalan atau apapun yang ada dalam dunia ini. Tapi kan itu terjadi zaman dulu waktu Yesus hidup. No. Sampai sekarang hal itu masih banyak terjadi. Mujizat Tuhan ada dan masih ada dan selalu ada bagi orang yang percaya. Saya pernah beberapa kali mengalami mujizat Tuhan. Mungkin lain waktu saya bisa saksikan mujizat apa yang terjadi dalam diri saya. Bukan cuma sekali, berkali-kali. Dan saya tahu itu karena Tuhan sayang dan baik kepada saya. Jadi saudara, hari ini kita belajar tentang 3 hal sederhana tentang mengucap syukur. Apa alasannya kita harus tetap mengucap syukur? Karena nomor 1, persoalan itu gak bakal menenggelamkan kita. Karena ada janji Tuhan luar biasa buat kita. Nomor 2, karena di balik masalah yang kita hadapi, terkadang Tuhan menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Dan nomor 3 hal yang pasti,
Allah kita luar biasa. Dia tetap pegang kendali dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Sebelum berdoa, boleh saya naikkan satu pujian? Lagu Sebab Kau Sayang. Ya. Dari backnya aja ya. Dari back. Kau besar, berwarna luar ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, berwarna luar ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti siang hari ini Bapak. Kalau kami belajar satu hal sederhana yang Tuhan perintahkan buat kami, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kami sadar Tuhan, kadang sebagai manusia, ketika kami sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi persoalan, begitu sulit bagi kami untuk mengucap syukur kepadamu atas apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Tapi hari ini kami belajar dan kami bisa mengerti mengapa kami harus tetap mengucap syukur kepadamu. Karena di balik semua itu, Tuhan tetap pegang kendali di dalam kehidupan ini. Tuhan tetap lebih berkuasa dari segala hal apapun yang kami hadapi. Bahkan lebih daripada itu, di balik setiap masalah persoalan yang kami hadapi, terkadang tersembunyi sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan telah persiapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu yang Kau nyatakan di siang hari ini, untuk firman-Mu yang mengingatkan dan mengajarkan kami tentang mengucap syukur dalam segala hal. Maafkan dan ampuni dosa dan kesalahan kami di waktu lalu. Kalau ketika kami sedang menghadapi masalah persoalan, kami tidak bisa mengucap syukur kepadamu. Kami tidak bisa memandang dari sudut-Mu. Maafkan kami. Dan kami berjanji, setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, kami akan mengubah cara berpikir kami. Dan kami akan merubah cara hidup kami. Kami akan selalu tetap mengucap syukur kepadamu, sekalipun apapun yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Karena kami tahu Tuhan selalu baik bagi kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat kebenaran-Mu di siang hari ini. Ya Allah Roh Kudus, tanamkan di dalam roh hati kami yang paling dalam. Dan terus ingatkan di sepanjang hidup kami bahwa kami harus tetap mengucap syukur kepada Allah yang besar, kepada Allah yang mengasihi hidupku. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami
menyertaikan doa ini. Amin. Ya, shalom. Sudah diberkati firman Tuhan. Ya, luar biasa Pak. Hari ini kita dikuatkan. Ya, kalau Pak Wiwi aja mengalami hal yang luar biasa, tetap mengucap syukur. Kita belajar. Jangan bisul nggak baik-baik aja nggak mengucap syukur. Ya, Pak Wiwi dia cuci darah ya Pak. Ya? 2 kali seminggu. Ya, saudara, hal yang bagi manusia kok kayaknya seperti gitu ya. Tapi percayalah, memang tadi Pak Wiwi katakan 3 bahwa segala persoalan nggak mungkin menenggelamkan kehidupan kita. Ya, kedua, Tuhan pasti punya rencana yang jauh lebih besar. Kita nggak tahu rencana Tuhan lebih besar, tapi percayalah bahwa ada pelangi yang Tuhan siapkan untuk setiap kita, orang-orang yang tetap percaya dan mengucap syukur. Yang ketiga, kita percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas setiap kehidupan kita. Sepertinya Tuhan lepas tangan. Sepertinya Tuhan nggak ada. Seperti waktu kita doa nggak ada sesuatu yang terjadi. Tapi percayalah, Tuhan tetap pegang kendali atas setiap kehidupan kita. Karena Dia berfirman, Dia berjanji, Dia sudah katakan dalam firman-Nya, dan Dia tidak akan pernah melanggar janjinya. Dia tidak akan pernah tidak menepati setiap janji-janjinya. Ayo saudara, hari-hari ini bagian kita tetap mengucap syukur buat setiap keadaan apapun yang terjadi. Memang hidup ini sekali kita lalui sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita maunya seperti ini, tapi kejadiannya nggak seperti itu. Tapi disitulah kita harus mengucap syukur. Waktu ayat itu dicatat sama Paulus, yang mengucap syukurlah senantiasa. Bahkan Paulus berkata apa? Sekali lagi kukatakan mengucap syukurlah. Itu waktu ayat itu ditulis, Paulus sedang ada dalam penjara. Dia bukan lagi menulis dalam keadaan yang enak-enak, dalam keadaan yang sedang ada di dalam istana raja, kan? Tapi dia menulis ayat itu waktu dia di dalam penjara. Paulus mengajar buat setiap kita, apapun keadaan kita, enak-enak, kita tetap mengucap syukur sama Tuhan. Kenapa? Karena Dia tetap Allah yang baik, Dia tetap Allah yang setia, Dia tetap Allah yang pegang kendali atas setiap kehidupan kita. Terima kasih Pak Wiwi, biar ini menjadi rema buat setiap daripada kita. Kita adalah orang-orang yang senantiasa mengucap syukur buat setiap apapun yang terjadi. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku. Coba cara kuncinya dulu. Siapkan dulu. Dalam
Haleluya. Oh, labaya, labaya, labaya. Shadaya, labaya, 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 labaya. Oh, ya labaya, 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 shadaya. Haleluya. Oh, labaya, labaya, shadaya. Yesus, Kau baik buat kami. Nggak ada hal lain seperti Engkau. Banyak hal yang kami nggak ngerti. Banyak hal kami nggak mengerti setiap rencana rancangan-Mu dalam hidup kami. Tapi hari ini, melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang dibagikan, dengan iman kami percaya semua mendatangkan kebaikan bagi setiap kami orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami nggak mengerti setiap rancangan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Dengan iman kami percayakan seluruh hidup kami sama Tuhan. Sekalipun kami nggak mengerti, sekalipun kami nggak tahu mana Kau akan membawa hidup kami. Tapi satu hal kami percaya bahwa Kau tidak akan pernah mencelakakan anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah membawa kami ke dalam rancangan-rancangan yang jahat. Engkau pasti memberikan rancangan damai sejahtera bagi setiap kehidupan kami. Rancangan yang penuh pengharapan, rancangan yang penuh dengan kebenaran, rancangan yang dahsyat yang Kau siapkan bagi setiap kami. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Oh, Rabasyana, ajar kami, bawa kami Tuhan, untuk kami mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Waktu kami mengenal seperti hamba Wiwi, oh mengenal lebih dalam,
yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, ada sesuatu kan terjadi. Yes, tanpa Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala kesalahan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya berputus sendiri. Allah mengerti. Haleluya, haleluya. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Sebabnya Bapa yang paling besar hidup kita, dia Bapa peduli, dia mengerti siapa persoalan yang kita hadapi. Oh, dibiarkannya Tuhan urus sendiri. Allah Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan. Hari-hari ini kami memandang setiap persoalan dalam hidup kami, bukan cara pandang kami lagi, tapi kami memandang dari sudut janji Tuhan dalam hidup kami. Engkau gak pernah tinggalkan kami. Engkau bukan Allah yang tidak peduli atas setiap apapun yang sedang kami hadapi. Masalah, pergumulan apapun, kami percaya Engkau Allah yang terus berperkara atas setiap kehidupan kami, untuk menyatakan kuasa, untuk menyatakan kemuliaan, untuk menyatakan pemeliharaan-Mu yang ajaib, untuk menjadi saksi bagi orang-orang di luar sana untuk melihat bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu Pak Wiwi Tuhan Yesus. Oh Rabba Syanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah utus tempat ini Tuhan. Tuhan, biasa firman itu boleh biarkan atas hidup kami. Kami nggak menjadi anak-anak Tuhan yang cengeng. Kami nggak menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bersungut-sungut. Kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang tidak pernah mengucap syukur. Kami berasa kepada firman Tuhan hari ini. Kami ini anak-anak Tuhan yang senantiasa mengucap syukur. Berkati hamba-Mu Pak Wiwi, berkati keluarganya, berkati ketiga anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau pelihara keluarganya dengan luar biasa. Memelihara Tuhan tidak pernah jauh daripada setiap kehidupannya. Berkati pelayanannya, berkati kesehatan, berkati kekuatan yang pada Tuhan buat Pak Wiwi dan keluarga besar yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Di setiap kami Tuhan, kami mau belajar Tuhan. Kami bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami melupakan. Tapi kami belajar mendengar dan kami melakukan yang setiap kehidupan kami. Kami mau mendengar dan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga sungguh firman itu yang mengubahkan setiap hidup kami. Firman itu yang membentuk setiap hidup kami.
hidup kami semakin hari semakin berbuah-buah lebat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa sebentar kami akan berpisah, kami akan memberikan persembahan. Biar Kau sucikan, kuduskan setiap persembahan yang kami akan berikan Tuhan untuk layak dipakai bagi kerajaan Tuhan. Jadi mari kita pakai berdiri, kita angkat amplop kita. Oh rabaya rabasyakanda ya rabaya rabasyanda ya rabaya. Terima kasih Tuhan, biar persembahan ini dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan, bagi pekerjaan tangan Tuhan. Sucikan setiap uang yang kami boleh tabur Tuhan. Kami percaya pada saat kami mengasihi Tuhan, kami menabur dengan sukacita. Kami percaya setiap janji Tuhan, apa yang kami tabur kami akan tuai berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, setelah juga kami dapat berpisah, sertai kami di mana tempat tujuan kami masing-masing. Kami siap untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Oh rabasyakan, mari kita akan tutup tangan kita. Oh ya labaya rabasyakan, ya labaya rabaya rabasyakan. Terima kasih pulang nanti berkat kasih sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan yang kasih kita Yesus Kristus Tuhan, dan bersama menyebutkan yang manis Roh Kudus menyertai kita pada hari ini sampai kedatangan Yesus 2 kali untuk menjemput kita di hadapan namanya perdamaian. Bahkan sampai selama-lamanya kita percaya dalam berkat